Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewan Sudirman. Di video kali ini saya akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu tentang efisiensi pasar. Pendahuluan, pada dasarnya kompetitif harga keseimbangan suatu aktiva ataupun EQ ditentukan oleh penawaran dan permintaan berdasar informasi yang tersedia. Dan jika terdapat informasi baru yang relevan, maka pasar akan menganalisis dan menginterpretasikan pada nilai aktiva bersangkutan yang memungkinkan nantinya terciptanya keseimbangan harga baru. Nah, pada pasar efisien ini, jika pasar ini di dalamnya bereaksi dengan cepat ataupun akurat terhadap informasi yang tersedia, maka efisiensi pasar yang berhubungan informasi tersebut efisiensi pasar secara informasi ataupun informational efisien market. Dan efisiensi pasar yang berhubungan dengan keputusan disebut juga efisiensi pasar secara keputusan ataupun decisional efisiensi market. Kita lanjut. Bentuk-bentuk efisiensi pasar, di mana di sini ada dua, efisiensi pasar secara informasi dan efisiensi pasar secara keputusan. Apa itu efisiensi pasar secara informasi? Yang mana kunci utama mengukur pasar efisiensi diantaranya hubungan antara harga, sekuritas, dengan informasi. Apakah informasi yang lama, informasi sedang dipublikasikan, atau semua informasi termasuk informasi privat berpengaruh terhadap harga sekuritas. Ada 3 macam bentuk efisiensi pasar. Menurut Fama 1970. Yang pertama itu efisiensi pasar bentuk lemah ataupun weak form. Yang kedua ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat ataupun semi strong form. Dan yang ketiga efisiensi pasar bentuk kuat ataupun strong form. Dan efisiensi pasar bentuk lemahnya menurut weak form ataupun weak form, pasar di mana harga sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan ataupun fully reflected yang mana informasi masa lalu ataupun yang sudah terjadi di masa lalu. Dan pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika suatu informasinya masa lalu tidak dapat digunakan untuk prediksi harga yang sekarang. Jadi apabila terjadi hal tersebut, maka pasar ini dikatakan sebagai pasar yang lemah. Dan ada efisiensi pasar yang bentuk setengah kuat ataupun semi strong, di mana pasar harga sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan fully reflected ataupun informasi yang lalu yang sudah terjadi dan informasi yang sedang dipublikasikan termasuk laporan keuangan, di mana di antara lain ada beberapa poin. Di antaranya informasi yang hanya mempengaruhi harga sekuritas emiten bersangkutan ataupun corporate action, dividend, merger, akuisisi, pergantian direct, dan lainnya. Dan poin selanjutnya informasi yang mempengaruhi sejumlah sekuritas ataupun regulasi tentang reserve requirement akan mempengaruhi kelompok emiten perbankan. Dan informasi yang mempengaruhi semua sekuritas, perubahan suku bunga BI rate, inflasi, exchange rate. Dan kita lanjut, di sini ada yang ketiga efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat ataupun semi strong form, di mana pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika tidak ada investor yang dapat menggunakan informasi yang sedang dipublikasikan. Tetapi di sini tidak ada investor yang dapat menggunakan informasi yang sedang dipublikasikan, di mana untuk mendapatkan keuntungan tidak normal ataupun abnormal return. Dan poin ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat, di mana strong form ini harga sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan fully reflected, dan di mana informasi masa lalu ataupun yang sudah terjadi atau masa kelam dan informasi yang sudah dipublikasikan termasuk informasi privat. Pasar dikatakan efisien kuat jika di dalamnya ada investor yang dapat menggunakan informasi privat untuk mendapatkan keuntungan tidak normal ataupun abnormal return. Di mana di sini saya memiliki gambaran ataupun tabel jelas bahwa weak form berada di tengah, terlihat lebih kecil karena ini sangat lemah, dan semi strong lebih kuat, maka di sini gambarnya agak besaran.
Dan yang paling besar ini ada Balok Strong Firm, di mana Strong Firm ini merupakan pasar yang kuat. Jadi dia mendapatkan privilege sebuah balok yang besar. Analoginya seperti itu. Dan kita lanjut, efisiensi pasar secara keputusan, di mana efisiensi pasar yang dilihat berdasarkan kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah informasi untuk dijadikan menurut Jogianto 1998. Efisiensi pasar secara keputusan, di mana efisiensi pasar secara informasi ditentukan oleh seberapa luas dan cepat informasi tersebut tersedia di pasar. Akan tetapi, tersedianya informasi tidak menjamin pasar efisiensi jika informasi tersebut masih perlu diolah. Dan informasi yang tidak perlu diolah diantaranya mengumumkan laba, kenaikan penjualan. Informasi masih perlu diolah apabila merger, akuisisi, belanja modal, utang. Dan pada waktu informasi tersebut ataupun pada saat pengolahan diumumkan dan semua pelaku pasar telah menerima informasi tersebut, belum tentu harga sekuritas akan mencerminkan informasi tersebut secara penuh. Yang mana karena pasar harus menganalisis terlebih dahulu dan menginterpretasikan sebagai kabar baik nantinya, ataupun good news, ataupun juga bad news, ataupun kabar buruk. Pelaku pasar yang tidak canggih atau MIF untuk mengolah informasi ataupun pengolahan tersebut, pelaku pasar harus canggih, di mana hanya terdapat pelaku pasar yang canggih, maka hanya sebagian investor saja yang mendapatkan keuntungan tidak normal ini. Jadi dikarenakan mereka dapat menginterpretasikan info tersebut secara benar dibanding pelaku pasar yang tidak canggih. Dengan demikian, efisiensi pasar secara informasi tidak cukup, di mana perlu juga dilihat berdasarkan kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah informasi untuk dijadikan keputusan. Yang mana hal ini disebut sebagai efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara keputusan termasuk juga efisiensi bentuk setengah kuat itu semi-strong, yang mana pasar secara informasi merupakan pasar yang adil. Di sini saya membawakan konsep pasar yang efisien. Nah, untuk konsep pasar yang efisien menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru, di mana sebagai respon atau informasi baru yang masuk ke pasar. Adapun di sini sebagai proses tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Ini adalah kurva ataupun gambaran lah dari konsep pasar yang efisien itu. Kurang lebih seperti ini. Baik, kita lanjut. Efisiensi pasar. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan efisiensi dalam konteks investasi? Jadi dalam konteks investasi, efisiensi itu harga pasar yang terbentuk di pasar sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi segala pertanyaan sudah terjawab, di mana harga pasar yang terbentuk di pasar itu mencerminkan semua informasi yang tersedia yang ada. No one can beat the market, di mana karena semua informasi bisa diakses dengan mudah dan dengan biaya yang relatif murah, yang mana artinya tidak seorang pun bisa memperoleh keuntungan normal dengan memanfaatkan informasi tertentu. Ada beberapa kondisi di mana yang harus dipenuhi untuk tercapainya pasar yang efisien, di mana yang pertama ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit, yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, yang melakukan perdagangan saham. Di samping itu, mereka juga merupakan price taker, sehingga tindakan dari seorang investor saja tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas tersebut. Dan yang poin kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Di yang ketiga, informasi yang terjadi bersifat random. Dan yang keempat, investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Dan hipotesis pasar yang efisien, di mana PAMA 1971 mengatakan bahwa mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam 3 efisiensi market,
hipotesis atau EMH, yaitu yang pertama efisiensi dalam bentuk lemah atau weak form. Ini berarti semua informasi di masa lalu atau historisnya akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu, informasi historis seperti harga dalam pemerintahan di masa lalu tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan sudah tercermin pada harga saat ini. Dan efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat, di mana ini berarti bahwa harga saham di samping sudah tercermin oleh data pasar, juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan seperti earning, dan stock split, penerbitan saham baru, ataupun kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Dan efisiensi pasar dalam bentuk yang kuat ataupun strong strong. Ini berarti bahwa semua informasi, baik informasi lalu, informasi yang tidak dipublikasikan, sudah tercermin di dalamnya harga sekuritas saat ini. Sehingga tidak akan ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return abnormal. Di sini saya membawakan cara pengujian investasi pasar yang efisien, di mana pada tahun 1990 Bamak mengungkapkan penyempurnaan atas mengklasifikasi hipotesis pasar yang efisien ke dalam 3 bentuk pengujian, yaitu diantara pengujian prediktabilitas return ataupun WIC. Yang kedua ada Hypnosis Studies, semi-strong, ataupun yang ketiga pengujian Private Information. Sini termasuk yang strong. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video saya tentang efisiensi pasar. Untuk pembahasan materi tentang efisiensi pasar mungkin dicukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan ataupun yang ingin didiskusikan, boleh diklik di kolom komen di bawah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.